Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Abu Alat. Pada video kali ini, kita akan membahas aktivitas belajar 7 dengan topik protokol routing dan layer transport. Di materi ini, kita akan mempelajari bagaimana data dapat menemukan jalur terbaik saat dikirim melalui jaringan menggunakan protokol routing. Selain itu, kita juga akan membahas fungsi layer transport yang berperan dalam memastikan proses pengiriman data berjalan dengan baik, teratur, dan andal dari pengirim ke penerima. Materi ini sangat penting untuk memahami cara kerja komunikasi data pada jaringan komputer dan internet modern. Jadi, simak video ini sampai selesai agar kalian dapat memahami konsep routing dan transport layer dengan lebih mudah dan terstruktur. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Pada bagian ini kita akan membahas tentang protokol routing, yaitu mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan komputer agar dapat saling berkomunikasi. Dalam proses ini, perangkat yang berperan penting adalah router. Router memiliki tugas untuk menerima dan meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui berbagai interface jaringan yang berbeda. Ketika sebuah host mengirim data, data tersebut akan melewati router terlebih dahulu. Selanjutnya, router akan memilih jalur terbaik dan meneruskan data ke router berikutnya. Proses ini disebut hop by hop, hingga akhirnya data sampai ke host tujuan. Dengan adanya protokol routing, komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan lebih efisien dan terarah. Tanpa routing, data tidak akan dapat berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Karena itu, routing menjadi salah satu teknologi penting dalam sistem jaringan komputer dan internet modern. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana proses routing bekerja dalam mengirimkan paket data antar jaringan. Pada contoh ini, host A berada di network X, sedangkan host B berada di network Y. Agar kedua jaringan dapat saling terhubung, digunakan host C yang berfungsi sebagai router. Prosesnya dimulai ketika host A mengirimkan paket data ke network X. Kemudian, host C menerima paket tersebut melalui interface X dan memeriksa informasi tujuan pada IP routing table. Setelah menentukan jalur terbaik, router akan meneruskan paket melalui interface Y menuju network Y hingga akhirnya data diterima oleh host B. Routing table berisi informasi jaringan tujuan serta next hop yang digunakan untuk meneruskan paket data. Dengan adanya protokol routing, perangkat jaringan dapat memilih jalur terbaik sehingga proses komunikasi data menjadi lebih efisien dan tepat tujuan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang autonomous system atau disingkat AS dalam jaringan komputer. Autonomous system merupakan bagian logis dari jaringan IP berskala besar yang dikelola oleh satu organisasi atau manajemen resmi. AS digunakan untuk membantu pengaturan dan pengelolaan routing dalam jaringan yang kompleks dan luas. Setiap autonomous system biasanya memiliki router, switch, dan perangkat jaringan yang saling terhubung di dalam satu kebijakan manajemen yang sama. Kemudian, AS dapat terhubung dengan autonomous system lainnya, baik secara publik maupun privat, untuk membentuk koneksi internet yang lebih besar. Komunikasi antar autonomous system dilakukan menggunakan protokol routing antar domain, seperti EGP atau Exterior Gateway Protocol. Dengan adanya autonomous system, pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur, aman, stabil, dan efisien, terutama pada jaringan internet berskala besar. Pada materi kali ini, kita akan membahas tipe IP routing dan algoritma IP routing. Dalam jaringan komputer, terdapat dua cara utama untuk membangun tabel routing, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Jalur pengiriman data ditentukan secara tetap sesuai kebutuhan jaringan. Metode ini cocok digunakan pada jaringan kecil karena lebih sederhana dan mudah dikontrol. Sedangkan dynamic routing memungkinkan router menentukan jalur secara otomatis dengan saling bertukar informasi routing antar perangkat. Keunggulannya adalah mampu menyesuaikan perubahan topologi jaringan secara otomatis sehingga lebih efisien untuk jaringan besar dan kompleks. Pada dynamic routing terdapat 3 kategori algoritma, yaitu distance vector, link state, dan hybrid. Distance vector bekerja dengan membagikan informasi routing ke router tetangga. Link state menyebarkan informasi kondisi jaringan ke seluruh router. Sementara hybrid merupakan gabungan keduanya untuk memperoleh kelebihan masing-masing metode. Kesimpulannya, pemilihan tipe routing yang tepat sangat mempengaruhi efisiensi, stabilitas, serta keamanan jaringan komputer. Pada bagian ini kita membahas Routing Information Protocol atau RIP. RIP adalah protokol routing yang menggunakan algoritma distance vector dengan metode Bellman-Ford. Protokol ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 dan menjadi salah satu algoritma routing awal pada ARPANET. Prinsip kerja RIP cukup sederhana. Setiap router hanya mengetahui jarak atau jumlah hop menuju jaringan tujuan serta menentukan next hop terbaik. Router kemudian saling bertukar informasi routing secara berkala dengan router tetangganya.
Selanjutnya, router akan menghitung rute terbaik berdasarkan informasi yang diterima menggunakan algoritma Bellman-Ford. Karena prosesnya sederhana, RIP mudah diimplementasikan dan cocok digunakan pada jaringan kecil hingga menengah. RIP menggunakan metric hop count dengan batas maksimum 15 hop. Jika lebih dari 15 hop, maka jaringan dianggap tidak dapat dijangkau. Tujuan utama RIP adalah menjaga proses routing tetap efisien dan membantu konvergensi jaringan agar stabil. Pada bagian ini kita membahas Open Shortest Path First atau OSPF, yaitu protokol routing berbasis link state yang termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol atau IGP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur tercepat atau Shortest Path First dengan menggunakan cost sebagai routing metric. Cara kerja OSPF dimulai dari pengumpulan informasi mengenai status link dan cost dari router tetangga. Setelah itu, router saling bertukar informasi link state atau LSA dengan router lain dalam area yang sama. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk membangun database link state yang lengkap dan identik pada setiap router. Selanjutnya, setiap router menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek menuju tujuan. Hasil perhitungan ini akan digunakan untuk membentuk routing table yang berisi rute terbaik ke seluruh jaringan. Keunggulan OSPF adalah proses konvergensinya cepat karena hanya memperbarui perubahan jaringan tertentu saja. Selain itu, penggunaan cost membuat pemilihan jalur menjadi lebih efisien. OSPF juga scalable sehingga cocok digunakan mulai dari jaringan kecil hingga jaringan yang sangat besar, serta mendukung autentikasi untuk meningkatkan keamanan jaringan. Pada bagian ini kita membahas Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIRP. EIRP merupakan protokol routing yang dikembangkan oleh Cisco dan termasuk ke dalam jenis routing dengan algoritma hybrid, yaitu gabungan konsep distance vector dan link state. Dalam EIRP terdapat beberapa istilah penting. Pertama, successor, yaitu jalur utama terbaik yang digunakan untuk meneruskan paket data. Kedua, feasible successor, yaitu jalur cadangan yang akan digunakan jika jalur utama mengalami gangguan. Selanjutnya ada neighbor table, yaitu tabel yang berisi informasi alamat dan interface router tetangga. Kemudian topologi table yang menyimpan semua informasi jalur menuju tujuan dalam jaringan. EIRP juga menggunakan Reliable Transport Protocol untuk memastikan pengiriman data berlangsung dengan urut dan andal. EIRP memiliki beberapa keunggulan, seperti konvergensi yang cepat sehingga jaringan lebih stabil dan efisien. Selain itu, penggunaan bandwidth lebih hemat karena update routing hanya dikirim saat terjadi perubahan penting. EIRP juga mendukung VLSM dan CIDR, memiliki keamanan yang lebih baik, serta mendukung load balancing melalui multiple path. Kesimpulannya, EIRP merupakan protokol routing hybrid yang efisien, cepat dalam proses konvergensi, dan sangat cocok digunakan pada jaringan menengah hingga besar. Pada bagian ini kita membahas Border Gateway Protocol atau BGP, yaitu protokol routing eksterior yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar autonomous system atau AS di internet. BGP termasuk dalam kategori Exterior Gateway Protocol dan banyak digunakan pada jaringan skala besar seperti penyedia layanan internet atau ISP. Dalam BGP terdapat beberapa terminologi penting. Pertama, Autonomous System atau AS, yaitu sekumpulan jaringan dan router yang dikelola dalam satu kebijakan routing. Kedua, BGP peer, yaitu hubungan antar router BGP yang saling bertukar informasi routing. Selain itu terdapat route atau jalur menuju suatu network, serta path atribute yang berisi informasi tambahan seperti as_path, next_hop, dan local_pref untuk membantu proses pengambilan keputusan routing. BGP juga menggunakan routing policy untuk menentukan rute mana yang akan dipilih atau diumumkan. Secara operasional, BGP bekerja melalui koneksi TCP menggunakan port 179. Prosesnya dimulai dengan pembentukan sesi pairing, kemudian router saling bertukar pesan seperti open, update, keep-live, dan notification. Setelah itu router bertukar informasi rute, memilih jalur terbaik berdasarkan kebijakan routing, lalu menyebarkan rute tersebut ke router lain. Kesimpulannya, BGP memungkinkan berbagai jaringan di seluruh dunia dapat saling terhubung secara efisien, stabil, dan terkontrol sehingga menjadi protokol utama dalam routing internet modern. Pada bagian ini kita membahas proses routing pada sistem UNIS. Selain menggunakan perangkat router khusus, protokol routing juga dapat dijalankan pada sistem UNIS dengan bantuan beberapa aplikasi routing. Aplikasi pertama adalah Router D. Aplikasi ini mendukung interior routing dengan implementasi protokol RIP. Router D biasanya digunakan untuk kebutuhan routing sederhana dalam jaringan internal. Selanjutnya ada Gate D, yaitu aplikasi yang mendukung interior maupun eksterior routing. Gate D mampu mengimplementasikan beberapa protokol seperti OSPF, RIPv2, dan BGP4 sehingga lebih fleksibel untuk jaringan yang lebih kompleks.
Kemudian terdapat Quagga, yaitu aplikasi routing populer pada sistem Unix dan Linux. Quagga mendukung berbagai protokol seperti OSPF-V3, RIPv1, RIPv2, RIPNG, dan BGP4. Karena mendukung banyak protokol, Quagga sering digunakan pada jaringan modern dan skala besar. Kesimpulannya, aplikasi seperti Router D, Gate D, dan Quagga memungkinkan sistem Unix menjalankan berbagai protokol routing secara fleksibel, efisien, dan sesuai kebutuhan jaringan. Pada bagian ini kita membahas layer transport, yaitu lapisan pada jaringan komputer yang mengatur komunikasi end-to-end antar perangkat. Pada layer ini terdapat dua protokol utama, yaitu UDP dan TCP. User Datagram Protocol atau UDP merupakan protokol transport yang bersifat connectionless, artinya tidak memerlukan proses koneksi sebelum pengiriman data. UDP bekerja cepat dan ringan karena tidak melakukan kontrol aliran maupun kontrol kesalahan. Namun, UDP tidak menjamin data sampai dengan benar atau berurutan. Oleh karena itu, UDP cocok digunakan pada aplikasi real-time seperti streaming, VoIP, DNS, dan online gaming. Sedangkan Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol yang bersifat connection-oriented atau berbasis koneksi. TCP menjamin pengiriman data secara andal dan berurutan. Selain itu, TCP memiliki mekanisme kontrol aliran, kontrol kesalahan, dan retransmisi data apabila terjadi gangguan. Karena lebih aman dan stabil, TCP banyak digunakan pada layanan web seperti HTTP dan HTTPS, email, serta file transfer atau FTP. Kesimpulannya, UDP unggul dalam kecepatan dan efisiensi, sedangkan TCP unggul dalam keandalan pengiriman data. Keduanya bekerja pada layer transport untuk mendukung komunikasi end-to-end dalam jaringan komputer. Pada bagian ini kita membahas tentang port dan soket, yaitu komponen penting dalam komunikasi TCP/IP. Keduanya berperan dalam menghubungkan aplikasi dengan layanan jaringan agar proses pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Port digunakan sebagai identitas layanan atau proses pada sebuah host dalam jaringan TCP/IP. Port menggunakan nomor 16 bit, sehingga memiliki rentang dari 0 hingga 65535. Setiap layanan jaringan memiliki nomor port tertentu, misalnya HTTP menggunakan port 80, HTTPS port 443, SMTP port 25, dan DNS port 53. Dengan adanya port, sistem dapat membedakan layanan atau aplikasi yang sedang berkomunikasi. Selanjutnya terdapat interface socket, yaitu bagian dari Application Programming Interface atau API yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan protokol komunikasi seperti TCP dan UDP. Soket berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dan jaringan sehingga aplikasi dapat mengirim maupun menerima data dengan cara yang standar. Dalam proses komunikasi, aplikasi akan menggunakan interface soket, kemudian data diteruskan melalui protokol TCP atau UDP menuju jaringan. Karena itu, soket digunakan hampir oleh semua aplikasi jaringan modern. Kesimpulannya, port berfungsi sebagai identitas layanan komunikasi pada host, sedangkan interface soket menjadi antarmuka yang menghubungkan aplikasi dengan protokol jaringan untuk mendukung komunikasi host-to-host. Pada bagian ini kita membahas User Datagram Protocol atau UDP, yaitu protokol transport yang bersifat connectionless oriented. Artinya, UDP dapat mengirim data tanpa perlu membangun koneksi terlebih dahulu antara pengirim dan penerima. UDP tidak memiliki mekanisme reliabilitas data, flow control, maupun error recovery. Karena itu, UDP tidak menjamin data sampai dengan benar atau berurutan. Namun, kelebihan UDP adalah proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan ringan dibandingkan protokol yang menggunakan koneksi. UDP juga mendukung proses multiplexing dan demultiplexing. Multiplexing digunakan untuk mengirim data dari beberapa aplikasi melalui port menuju IP datagram, sedangkan demultiplexing mengarahkan data yang diterima dari IP ke port aplikasi yang sesuai. Dengan mekanisme ini, banyak aplikasi dapat menggunakan layanan jaringan secara bersamaan. Karakteristik utama UDP adalah tidak adanya jaminan pengiriman data, tidak memiliki kontrol aliran, serta tidak melakukan deteksi dan perbaikan kesalahan. Oleh karena itu, UDP cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan masih dapat mentoleransi kehilangan data. Contoh penggunaan UDP dapat ditemukan pada layanan streaming, VoIP, online gaming, DNS, dan video conference, karena aplikasi tersebut lebih mengutamakan kecepatan komunikasi dibandingkan keandalan pengiriman data. Pada bagian ini kita membahas Transmission Control Protocol atau TCP, yaitu protokol transport yang bersifat connection-oriented. TCP dirancang untuk memberikan komunikasi data yang andal dibandingkan UDP. TCP memiliki beberapa keunggulan utama, yaitu error recovery, flow control, dan reliabilitas.
Error recovery memungkinkan TCP mendeteksi serta memperbaiki data yang hilang atau rusak. Flow control digunakan untuk mengatur laju pengiriman data agar penerima tidak mengalami kelebihan beban. Sedangkan reliabilitas memastikan data sampai ke tujuan dengan benar dan berurutan. Dalam TCP, komunikasi antar proses disebut Interprocess Communication atau IPC. Proses pada host A dapat berkomunikasi dengan proses pada host B melalui koneksi TCP yang andal. TCP bekerja di atas protokol IP, di mana IP hanya menyediakan layanan best effort, sedangkan TCP menambahkan mekanisme keandalan komunikasi. Sebelum data dikirim, TCP terlebih dahulu membangun koneksi antara pengirim dan penerima. Setelah komunikasi selesai, koneksi akan ditutup kembali. Karena mekanisme ini, TCP disebut sebagai protokol connection oriented, berbeda dengan UDP yang bersifat connectionless. TCP banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi, seperti web atau HTTP dan HTTPS, email, serta file transfer atau FTP. Oleh karena itu, TCP menjadi protokol penting untuk komunikasi data yang aman dan stabil dalam jaringan komputer. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang protokol routing dan layar transport. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Jika suka video ini, silahkan like, komen, share dan subscribe. Sampai jumpa.